yaitu pertama yaitu ruang lingkup dan karakteristik perekonomian Indonesia. Di sini terdapat beberapa bagian yang dijelaskan, ada beberapa bagian yaitu masalah yang menyertai pembangunan ekonomi. Di sini tujuannya pembangunan bukan hanya menginginkan adanya perubahan dalam arti meningkatkan PDB, tapi juga adanya perubahan struktural, di mana perubahan struktur ekonomi berkisar pada segi akumulasi atau pengembangan secara kuantitatif dan kualitatif, segi lokasi atau penggunaan dari segi institusional dan segi distribusi. Dan selanjutnya itu karakteristik perekonomian Indonesia. Karakteristik perekonomian Indonesia ini yaitu terdapat bagian yaitu Indonesia sebagai negara kepulauan atau Nusantara memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan negara tetangga atau ASEAN, bahwa berbeda dengan negara lain dia dunia, sehingga perekonomiannya memiliki karakteristik tersendiri. Dan di sini mempengaruhi karakteristik perekonomian Indonesia yaitu faktor geografi, faktor demografi, faktor sosial, budaya, dan politik. Selanjutnya itu pilihan strategi pembangunan ekonomi. Terdapat strategi pembangunan dengan pertumbuhan terbukti gagal menyelesaikan persoalan-persoalan dasar pembangunan. Dalam kiprahnya, strategi itu justru menciptakan persoalan-persoalan seperti kemiskinan, keterbelakangan, dan kesenjangan antar pelaku ekonomi. Dan di sini dalam strategi pertumbuhan ekonomi adalah meningkatkan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan cara-cara atau teknologi produksi itu sendiri. Dalam strategi perkembangan Indonesia atau ekonomi development, perkembangan ekonomi ada kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh wiraswastaan. Dan syarat terjadinya inovasi tersebut yaitu harus tersedia cukup calon pelaku inovasi di masyarakat, harus ada lingkungan sosial, politik, dan teknologi yang bisa menjadi tempat subur bagi semangat inovasi, harus ada cadangan atau suplai ide-ide baru secara cukup, dan harus ada sistem perkreditan yang bisa menyediakan dana bagi para entrepreneur. Dan ada 5 kegiatan yang termasuk inovasi, yaitu diperkenalkan produk baru yang itu sebelumnya tidak ada, diperkenalkan cara produksi baru, mesin baru, menemukan sumber-sumber bahan mentah baru, pembukaan daerah pasar baru, dan perubahan organisasi industri sehingga meningkatkan efisiensi. Dan dalam strategi pembangunan berwawasan Nusantara, yaitu wawasan adalah pandangan hidup suatu bangsa yang dibentuk oleh kondisi lingkungannya, di mana kondisi lingkungan hidup bangsa Indonesia adalah pulau atau kepulauan yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Atlantik, di antara benua Asia, benua Australia, dan Asia atau Nusantara. Itu pembangunan wawasan Nusantara semangatnya tidak lain adalah pembangunan yang wawasan itu berwawasan ruang. Dan di sini dan selanjutnya itu peran dan kebijaksanaan pemerintah, di mana peran pemerintah terdapat peran atau campur tangan pemerintah dalam perekonomian, ada yang bersifat kuat atau negara sosialis, ada yang lemah atau negara kapitalis. Di sini Indonesia menganut sistem ekonomi campur dengan mengutamakan keberlangsungan mekanisme pasar sepanjang tidak merugikan kepentingan rakyat banyak, dan campur tangan pemerintah dapat dibenarkan secara konstitusional, yaitu dari isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasilanya, dan dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah haruslah diarahkan. Dan di sini terdapat juga pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan pasal 34 dan pasal 27 ayat 2. Dan kebijakan pemerintah di sini, tujuan utama atau kebijakan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kebijakan ekonomi mempunyai intermediate target sebelum mencapai tujuan akhir.
dengan sasaran perantara tersebut mencakup 5 hal utama, yaitu yang pertama itu pertumbuhan ekonomi, misalnya PDB atau pendapatan nasional. 2. Distribusi pendapatan yang merata. 3. Kesempatan kerja sepenuhnya. 4. Stabilitas harga dan nilai tukar. Dan yang kelima yaitu keseimbangan neraca pembayaran. Itu ada 3 macam kebijaksanaan ekonomi. Di sini kebijakan ekonomi mikro, kebijakan ekonomi kebijakan ekonomi meso, kebijakan meso dalam itu kebijakan ekonomi meso dan kebijakan ekonomi makro. Yang kedua yaitu konsep pembangunan. Di sini yaitu ada beberapa definisi pembangunan menurut para ahli, yaitu salah satunya itu pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan, yaitu menurut Diadi dan Dedi Supriyadi Brata Kusuma pada tahun 2005. Dan di sini pembangunan atau development adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi, kelembagaan, dan budaya menurut Alexander pada tahun 1954. Dan ada pula dalam pengertian definisi tersebut, yaitu pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dan pada awal pemikiran tentang pembangunan ini sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentifikasikan pembangunan dengan perkembangan pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahwa pembangunan dengan westernisasi. Dan kita ketahui makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan atau perbaikan atau progres pertumbuhan dan diversifikasi. Secara sederhana, pembangunan ini sering diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik, karena perubahan yang dimaksud di sini yaitu menuju arah peningkatan dari keadaan semula. Tidak jarang pula ada mengonsumsikan bahwa pembangunan adalah juga pertumbuhan. Dan di sini juga di dalam pembangunan, bahwa pada dasarnya pembangunan ini tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan, dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini, pertumbuhan dapat berubah pengembangan atau perluasan atau peningkatan dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat. Itu dalam pembangunan ini mencakup teori dan praktek, yaitu bagaimana pembangunan seharusnya atau mungkin terjadi, dan upaya real yang dilakukan untuk menerapkan berbagai aspek pembangunan dalam praktik. Dan pembangunan ini mempunyai pengertian dinamis, maka tidak boleh dilihat dari konsep yang statistik. Dan pembangunan ini juga mengandung orientasi dari kegiatan yang tanpa akhir. Proses pembangunan merupakan suatu perubahan sosial budaya. Dan pembangunan menunjukkan terjadinya suatu proses maju berdasarkan kekuatan sendiri, tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Pembangunan tidak bersifat top down, tetapi tergantung dengan inner will, proses emansipasi diri. Dengan demikian, partisipasi aktif dan kreatif dalam proses pembangunan hanya memiliki bila terjadi karena proses pendewasaan. Ketiga yaitu sistem ekonomi Indonesia, di mana di sini kita mengetahui pengertian dari sistem dan sistem ekonomi. Di sini istilah sistem berasal dari perkataan atau sistema dalam bahasa Yunani, dan dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Dan di sini kita mengetahui definisi tentang sistem, di mana suatu sistem adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan satu sama lain, yang memiliki batas yang menyeleksi baik macamnya maupun banyaknya input yang masuk dan output yang keluar dari sistem tersebut. Dan di sini juga sistem tersusun dari seperangkat komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai sebuah tujuan dari keseluruhan sistem tersebut.
Dan ketiganya yaitu sebuah sistem dapat digambarkan sebagai sebuah kumpulan dari elemen-elemen atau komponen-komponen di mana beberapa dari komponen tersebut saling berhubungan secara tetap dalam jangka waktu tertentu. Dan di sini ada beberapa ciri-ciri sebuah sistem. Di antaranya yaitu walaupun sistem itu mempunyai batas, akan tetapi sistem itu bersifat terbuka dalam arti berinteraksi juga dengan lingkungannya. Dan yang kedua itu sistem tidak hanya sekadar kumpulan berbagai bagian, unsur atau komponen, melainkan merupakan satu kebulatan yang utuh dan pada bersifat wolis. Yang ketiga yaitu sistem itu setiap sistem melakukan kegiatan atau proses mengubah masukan menjadi keluaran. Dan di sini juga ciri-ciri sebuah sistem yang disimpulkan bahwa setiap sistem sekurang-kurangnya terdiri dari 5 unsur, yaitu elemen sistem, fungsi elemen, hubungan antar elemen, peranata atau institusi ekonomi, dan tujuan sistem ekonomi. Dan secara singkat dan umum dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi ini mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam suatu usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran. Dan di sini unsur-unsur sistem ekonomi ada 5. Yang pertama itu elemen sistem ekonomi. Yang kedua itu fungsi elemen sistem ekonomi. Yang ketiga itu hubungan antar elemen sistem ekonomi. Yang keempat peranata atau institusi ekonomi. Dan yang terakhir itu tujuan sistem ekonomi. Di sini beberapa pendekatan dalam ilmu ekonomi, yaitu terdapat dari pengertian sistem yang dipengaruhi dalam arti metode atau tata cara untuk memahami suatu persoalan atau suatu pekerjaan, seperti sistem mengetik 10 jari, sistem modul dan pengejaran. Dan yang kedua yaitu istilah sistem yang menunjukkan adanya sekumpulan timbunan gagasan atau ide yang mengandung prinsip-prinsip, doktrin-doktrin, hukum-hukum yang logis. Contohnya sistem demokrasi liberal, sistem ekonomi kapitalis. Dan di sini juga terdapat kelebihan pendekatan sistem ekonomi, yaitu beberapa dengan pendekatan teori ekonomi yang melihat persoalan-persoalan ekonomi secara berkotak-kotak. Maka pendekatan sistem ekonomi melihat persoalan ekonomi secara utuh. Sistem ekonomi dipandang sebagai suatu totalitas. Dan ada pula perbandingan sistem ekonomi, yaitu ada 2 cara penggolongan sistem ekonomi, di mana yang pertama itu berdasarkan yang mengatur mekanisme seperti sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi pasar, dan sistem ekonomi komando atau terpimpin. Dan yang kedua yaitu berdasarkan yang mengatur kepemilikan aset. Di antaranya itu sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi campuran. Yaitu di bagian 2 yaitu terdapat, dan di sini ada 2 perbandingan sistem ekonomi tersebut. Yang keempat yaitu pelaku dan peran dalam perekonomian Indonesia. Di sini kita mengetahui pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi di sini ada 3. Yang pertama itu berdasarkan kepemilikan modal atau aset, di mana diantaranya itu badan usaha milik negara atau dikenal dengan BUMN. Yang kedua swasta, dan yang ketiga itu koperasi. Sedangkan berdasarkan besar kecilnya aset atau modal, diantaranya itu Biro Pusat Statistik atau dikenal dengan singkatan BPS. Pengolahan perusahaan di Indonesia, diantaranya yaitu perusahaan besar, perusahaan sedang, perusahaan kecil, dan kerajinan rumah tangga. Dan di sini kita mengetahui istilah-istilah lain yang sering dipergunakan, yaitu misalnya itu usaha skala besar atau dikenal dengan USS, industri skala besar atau dikenal dengan ISB, usaha skala menengah atau dikenal dengan USM, industri skala menengah atau ISM, usaha skala kecil atau USK, dan industri skala kecil atau disingkat dengan ISK. Dan di sini kita mengetahui peran dan fungsi bagi perekonomian, yaitu perannya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, perannya sebagai pencipta lapangan pekerjaan, dan fungsinya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir yaitu analisis kebijakan yang relevan.
di mana ada beberapa analisis tersebut. Yang pertama yaitu kebijakan meningkatkan kinerja dan daya saing. Yang kedua yaitu kebijakan pemberdayaan perusahaan kecil menengah, dan yang terakhir yaitu kebijakan pembinaan kementerian usaha. Yang kelima yaitu paradigma pembangunan dalam perekonomian Indonesia. Di sini paradigma pembangunan perekonomian adalah kerangka keyakinan yang digunakan sebagai pedoman untuk melihat suatu persoalan dan bagaimana melaksanakan pembangunan perekonomian tersebut. Dan di sini masalah pokok dalam pembangunan perekonomian Indonesia ada dua, yaitu pengangguran dan inflasi. Di mana pengangguran ini adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan atau berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan di sini juga dalam tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Dan di sini pula ada beberapa jenis pengangguran. Yang pertama berdasarkan jam kerjanya, berdasarkan penyebab terjadinya, dan ada pula kebijakan pemerintah mengatasi pengangguran. Di antaranya itu mengatasi masalah kependudukan dengan mengendalikan pertumbuhan penduduk. Yang kedua, mendukung terciptanya peningkatan kegiatan ekonomi yang diharapkan membuka peluang dan kesempatan kerja yang lebih banyak. Dan yang ketiga, memperbanyak pusat pelatihan kerja dan memberikan kemudahan pengolahan sekolah kejuruan. Dan yang keempat, membuka kesempatan dan lapangan kerja di daerah yang kurang berkembang kegiatan ekonominya. Dan yang terakhir yaitu menggalakkan ekspor jasa berupa tenaga kerja ke luar negeri. Dan yang kedua itu inflasi. Di sini dapat kita ketahui inflasi adalah proses peningkatan harga secara umum atau terus-menerus. Baik itu berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya itu seperti konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dan di sini juga inflasi terjadi apabila diwarnai kenaikan harga-harga komoditi secara umum, dan dapat diketahui dan dihitung jika telah berjalan dalam kurun waktu tertentu dan dalam wilayah tertentu. Dan di sini inflasi dapat dibagi beberapa bagian, yaitu inflasi ringan jika nilainya berkisar 0% sampai dengan 10%. Dan yang kedua, inflasi sedang jika nilainya berkisar 10% sampai 30%. Dan inflasi berat jika nilainya berkisar 30% sampai dengan 100%. Dan hiperinflasi jika nilainya lebih besar dari 100%. Dan jika dilihat sebab-sebab kemunculan inflasi dapat dibagi beberapa. Di sini saya akan menyebutkan salah satunya, yaitu inflasi karena naiknya permintaan atau inflasi karena naiknya permintaan adalah inflasi yang terjadi karena adanya gejala naiknya permintaan secara umum. Dan di sini ada kebijakan pemerintah dalam mengatasi inflasi. Di antaranya yaitu seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan lainnya. Yang ke-6 yaitu APBN. Di sini kita mengetahui fungsi dan peran APBN. Yang pertama yaitu APBN sebagai alat mobilisasi dan investasi. APBN sebagai alat stabilisasi ekonomi dan dampak APBN terhadap perekonomian. Dan kita mengetahui struktur dan susunan APBN. Yang pertama itu susunan pendapatan negara dan hibah, susunan belanja negara, keseimbangan primer atau perbedaan statistik, surplus atau defisit APBN, dan susunan pembiayaan bersih. Dan di sini juga terdapat prinsip-prinsip dalam APBN.
di mana diantaranya itu prinsip anggaran defisit, prinsip anggaran dinamis, dan prinsip anggaran fungsional. Di dalam instrumen dan analisis kebijakan terdapat tiga bagian, yaitu instrumen kebijakan fiskal, analisis kebijakan fiskal, dan surat utang negara atau dikenal dengan istilah ZUN. Dan kita mengetahui apa-apa yang termasuk dalam instrumen kebijakan fiskal, yaitu diantaranya itu ada dua, itu kebijakan, itu pembiayaan fungsional, dan pengeluaran anggaran. Di dalam analisis kebijakan fiskal terdapat bagian-bagian diantaranya, yaitu menciptakan stimulus fiskal, memperkuat basis penerimaan, mendukung program rekapitalisasi perbankan, dan mempertahankan prinsip pembiayaan defisit. Dan dalam surat utang negara atau SUN, yaitu terdapat beberapa poin yang penting dalam mengenai SUN atau surat utang negara. Di antaranya yaitu tema pokok Undang-Undang SUN, yaitu memberikan standing appropriation, yaitu jaminan pemerintah kepada pasar untuk membayar semua kewajiban pokok dan bunga utang yang timbul akibat penerbitan SUM. Dan surat utang negara yang terdiri dari pembendaraan negara atau SPN, atau dikenal dengan SPN semacam T-bills, DAS, dan obligasi negara atau dikenal dengan ON. Dan dalam surat utang negara ini terdapat tujuan penerbitan SUN, yaitu membiayai defisit APBN, menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran pada rekening kas dalam suatu tahun anggaran, dan mengelola portofolio utang negara. Selanjutnya yaitu materi ke-7, yaitu neraca pembayaran. Di sini kita mengetahui neraca pembayaran atau dikenal dengan BOP, yang merupakan catatan sistematis dari semua transaksi ekonomi internasional, baik itu perdagangan, investasi, pinjaman, dan sebagainya. Dan di sini BOP atau neraca pembayaran berguna karena menunjukkan struktur dan komposisi transaksi ekonomi dan posisi keuangan internasional dalam suatu negara. Dan selain itu juga BOP atau neraca pembayaran juga merupakan salah satu indikator fundamental ekonomi suatu negara di samping variabel-variabel ekonomi makro lainnya seperti laju pertumbuhan PDB, tingkat pendapatan per kapita, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai tukar mata uang domestik. Dan di sini di dalam neraca pembayaran terdapat beberapa bagian yang kita ketahui, tapi di sini saya akan menyebutkan hanya bagian-bagiannya saja, yaitu terdapat sistematik neraca pembayaran LN. Yang kedua yaitu aspek likuiditas negara pembayaran LN, cadangan devisa, hutang luar negeri, dan kurs valuta asing dan evaluasi. Dan di sini juga terdapat aspek solvabilitas neraca pembayaran luar negeri dan efek nilai tukar perdagangan atau term of trade. Dan yang terakhir yaitu analisis kebijakan neraca pembayaran LN. 8 yaitu sektor moneter, perbankan, dan pembiayaan, di mana kita ada beberapa bagian dalam sektor-sektor tersebut.
Yang pertama itu peran sektor moneter di Indonesia. Di sini terdapat perkembangan inflasi Indonesia dan cara menghitung tingkat inflasi, penyebab inflasi secara umum, dan faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi. Di sini kita mengetahui faktor yang mempengaruhi inflasi tersebut, yaitu meningkatnya kegiatan ekonomi, kebijakan pemerintah di bidang pemerintah di bidang harga dan pendapatan, itu melemahnya nilai tukar rupiah dan tingginya ekspektasi inflasi masyarakat. Dan di sini juga dalam kebijakan atau tindakan mengendalikan inflasi, Bank Indonesia telah menempuh beberapa upaya untuk mencapai sasaran inflasi tersebut, yaitu diantaranya menyerap kelebihan likuiditas, melakukan sterilisasi valuta asing, dan mengurangi ekspektasi inflasi yang tinggi. Dan yang kedua itu perkembangan uang primer dan uang beredar. Di sini terdapat beberapa bagian, yaitu peranan uang dalam perekonomian. Kita ketahui dulu fungsi dasar uang tersebut dan financial deepening. Dan kedua yaitu uang primer dan yang mempengaruhinya. Dan yang ketiga yaitu uang beredar dan faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga yaitu sektor perbankan Indonesia, di mana sektor perbankan Indonesia di sini terdapat perkembangan perbankan Indonesia. Di antaranya itu perbankan sebelum dan sesudah fakto pada tahun 1988. Yang kedua perbankan sesudah krisis ekonomi pada tahun 1997. Dan di bagian kebijakan perbankan perbankan sesudah krisis ekonomi pada tahun 1997 terdapat program penyihatan perbankan dan pemantapan ketahanan sistem perbankan. Dan yang keempat itu instrumen dan analisis kebijakan moneter, di mana instrumen di sini terdapat instrumen yang bersifat kuantitatif dan yang tujuannya agar bank-bank umum membatasi diri dalam memberikan kredit yang dapat menekan jumlah uang yang beredar. Di antaranya itu operasi pasar terbuka, penentuan cadangan wajib minimum, penentuan kewajiban penyediaan modal minimum. Dan yang kedua itu instrumen bersifat kualitatif, dengan tujuan agar bank-bank umum tersebut lebih selektif dalam memberikan kredit yang dilakukan, di mana diantaranya yaitu mengawasi kredit selektif, yaitu rujukan moral dan kebijakan atau serangan tunggal laju inflasi. Yang kelima yaitu peranan pasar modal dalam perekonomian Indonesia, di mana terdapat perkembangan pasar modal sebagai sumber pembiayaan. Dan di sini pasar modal sebagai sumber pembiayaan terdapat dua bagian, di mana pasar modal merupakan alternatif sebagai sumber pembiayaan di samping kredit bank. Dan yang kedua itu total pembiayaan kredit plus pasar modal. Kesembilan yaitu perekonomian Indonesia dalam era globalisasi. Di sini kita mengetahui globalisasi ekonomi adalah berlangsungnya gerak arus barang, jasa, dan uang di dunia secara dinamis sesuai dengan prinsip ekonomi, di mana berbagai hambatan terhadap arus tersebut menjadi semakin berkurang. Dan di sini kita ketahui prinsip-prinsip perdagangan internasional. Terdapat dua teori, yaitu teori perdagangan klasik dan teori perdagangan modern. Di sini dalam teori perdagangan klasik terdapat lagi beberapa bagian teori, yaitu teori keunggulan mutlak, teori keunggulan komparatif, dan teori proporsi faktor produksi. Dan dalam teori perdagangan modern terdapat juga beberapa bagian, yaitu teori keunggulan kompetitif dan pendekatan alternatif dalam teori perdagangan. Selanjutnya yaitu kerjasama ekonomi regional internasional. Terdapat globalisasi dalam ekonomi dewasa ini,
Dan terdapat juga perundian GATT dan WTO. Itu di dalam yaitu gejala-gejala globalisasi di sini itu terdapat 3 bagian, yaitu globalisasi terjadi dalam kegiatan finansial, produksi, investasi, dan perdagangan. Kedua, itu proses globalisasi meningkatkan kadar ketergantungan antara negara, menimbulkan proses penyatunya ekonomi dunia. Dan yang ketiga, itu gejala menonjol adalah terpisahnya kegiatan ekonomi primer dengan ekonomi industri, sehingga kaitan produksi ke belakang industri pengelolaan makin melemah. Dan dampaknya adalah merosotnya harga komoditi primer yang disebabkan permintaan yang lesu. Dan faktor-faktor penyebab globalisasi. Faktor-faktor penyebab globalisasi di sini yaitu komunitas dan transportasi yang makin canggih, lalu lintas devisa yang semakin bebas, ekonomi negara yang semakin terbuka, penggunaan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif di tiap negara semakin digalakkan, metode produksi dan perakitan dengan organisasi manajemen yang semakin efisien, dan pesatnya perkembangan perusahaan multinasional di seluruh dunia. Dan di sini juga terdapat yaitu analisis kebijakan dan kerjasama ekonomi internasional, yaitu adanya kebijakan perdagangan, kebijakan bisnis yang dilakukan, kebijakan dalam era globalisasi. Ke-10 yaitu ekonomi regional, di mana ekonomi regional di sini adalah suatu cabang dari ilmu ekonomi yang khususnya yaitu yang mengkhususkan diri pada aspek lokasi. Dan di sini juga ekonomi regional sebagai cabang dia lahir sebagai dimensi baru atau perkembangan baru dari ilmu ekonomi tradisional atau sama dengan cabang ilmu ekonomi yang lain, dan dia harus tunduk kepada konsep-konsep ilmu ekonomi. Dan di sini juga ekonomi regional memiliki kekhususan sehingga dia berbeda dengan ilmu ekonomi tradisional. Di dalam ekonomi regional dan ekonomi tradisional di sini terdapat beberapa pertanyaan, di mana pertanyaannya itu ada apa, bagaimana, siapa, dan kapan, dan di mana. Di sini seperti contohnya what, yaitu barang apa yang diproduksi. Hal ini berkaitan dengan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada di dalam masyarakat. Dan pertanyaan kedua itu bagaimana atau oleh siapa barang itu diproduksi. Hal ini berkaitan dengan pilihan teknologi. Yang ketiga yaitu untuk siapa barang tersebut diproduksi. Ketiga hal ini melandasi analisis ekonomi klasik. Yang keempat, kapan kegiatan dilaksanakan. Dan kelima yaitu di mana lokasi dari berbagai kegiatan tersebut. Dan dalam asumsi dan selanjutnya itu asumsi tradisional, semua lokasi adalah sama. Yang kedua itu perencanaan sektoral atau asumsinya adalah semua daerah memiliki potensi yang sama. Dan terakhir yaitu perencanaan regional, yaitu asumsi setiap daerah punya potensi yang berbeda. Dan di dalam konsep region terdapat beberapa bagian, yaitu wilayah atau region yang didefinisikan sebagai suatu unit yaitu geografi yang dibatasi oleh kriteria tertentu dan bagian-bagian tergantung secara internal. Yang kedua itu wilayah dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu wilayah homogen, wilayah nodal, wilayah perencanaan, dan wilayah administratif. Di sini kita mengetahui apa itu wilayah homogen. Wilayah homogen ini adalah wilayah yang mempunyai sifat atau ciri yang relatif sama. Misalnya seperti daerah struktur produksi yang homogen, daerah dengan tingkat perbedaan yang sama, rendah, miskin, geografi seperti wilayah yang memiliki topografi atau iklim yang sama. Contoh pantai utara Jawa itu
Jabar wilayah homogen dari segi produksi padi. Dan yang kedua itu wilayah nodal, di mana wilayah nodal ini adalah wilayah yang secara tradisional mempunyai ketergantungan antara pusat atau inti dan daerah keterbelakangan atau hinterland. Ketergantungan dapat dilihat dari arus penduduk, produksi, arus barang dan jasa transportasi. Dan selanjutnya itu wilayah administratif, di mana di sini wilayah yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintah provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa. Dan yang terakhir itu wilayah perencanaan. Wilayah perencanaan ini adalah sebagai wilayah yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan atau perencanaan ekonomi yang harus dilihat sebagai satu kesatuan yang saling terkait, pengolahan das dan barlang dan mapel. Yang ke-11 yaitu ekonomi mainstream. Dimana di sini saya akan menyalakan mazhab mainstream. Mazhab mainstream adalah suatu mazhab yang memiliki pandangan bahwa perbedaan utama antara ilmu ekonomi konvensional dengan ilmu ekonomi Islam yang terletak pada cara untuk mencapai tujuan ilmu ekonomi tersebut. Di mana mazhab mainstream ini menyetujui pandangan ilmu ekonomi konvensional yang menyatakan bahwa ekonomi muncul karena adanya keterbatasan sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Dan di sini juga mazhab mainstream berbeda dengan mazhab bakir, yang dimana di dalam mazhab bakir ini menyatakan bahwa sangat mudah akan terjadi akan terjadi meskipun di dalam semesta terjadi keseimbangan. Mazhab bakir ini menyatakan pada dasarnya manusia memiliki kegiatan yang tidak terbatas dan diperkuatkan dengan dalil yang berbunyi, sungguh kami telah menciptakan suatu dalam ukuran yang setepat-tepatnya. Dan di sini pandangan mazhab mainstream tidak ada bedanya dengan pandangan ekonomi konvensional. Di titik pangkal persoalan ekonomi menurut mereka adalah kelangkaan sumber daya. Namun meskipun sama-sama memandang kelangkaan sebagai titik masalah, tentu saja mazhab mainstream tetap berbeda dengan ekonomi konvensional. Disinilah bedanya. Mazhab mainstream menegaskan pilihan dalam menentukan prioritas ekonomi itu tidak bisa diatur semaunya saja, sebab perilaku manusia dalam segala aspek tak terkecuali masalah ekonomi diatur dan dipandu oleh Al-Quran. Pandangan ini yang dipopulerkan oleh antara lain yaitu Muhammad Umar Chapra, M.A. Manan, dan Munzerkaf. Dan di sini terdapat tokoh-tokoh dalam mazhab mainstream itu diantaranya Muhammad Abdul Manan, Munzerkaf, Umar Chapra. Tokoh-tokoh di sini itu terdapat 3 tokoh saja di dalam ekonomi mainstream.